Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat kepada Kanjeng Baginda Rasul. Mudah-mudahan ini tempat, ini wilayah, ini kampung semuanya berkah, amin. Ya Rabbal. Diangkat tangannya, semangat semua. Diangkat tangannya semuanya. Goyang-goyang. Mau aja. Ya kan dari jauh juga Bu, dari Cibinong, bukan mana, dari Jonggol katanya, dari Cibinong. Kita berselawat kepada Kanjeng Baginda Rasul. Mudah-mudahan ini tempat, ini masjid, ini kampung, dan kita semua yang hadir pada ini tempat berkah semuanya, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Diangkat suaranya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min azami ya Rabbi bil. Ya Allah, alhamdulillah, dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami semua ya Allah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim ya Rabbi bil. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami, patikan kami di dalam membawa iman Islam di dalam husnul khatimah. Ibu-ibu kita mengaji karena ngaji perintah Nabi. Barang siapa yang benci ngaji, kalau mati jadi memedi ya Rabbi bil. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Mustafa sallallahu alaihi wasallam واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد. Dia contekan dulu. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para guru, para kiai, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Supriyadi DKM Masjid Jami Manbaul Khair, betul? Al-Mukarram Ustaz Karlan, Al-Mukarram Ustazah Suryani SPDI, dan Ketua RW Bapak Yatrom, Ketua RW 05. Tak lupa pula Menteri Perhubungan. Ternyata ini kampung apa namanya ini? Cinyosok. Ada Menteri Perhubungan yang menghubungi saya beberapa minggu yang lalu. Ustadz Imam Rifai SPDI. Itu Menteri Perhubungan yang menghubungi saya di bulan Maulid. Kita doakan beliau sahabat saya, guru saya, senior saya, supaya sehat panjang umur, amin ya Rabbal. Tadi Ustazah bikin pantun, betul? Ustazah pantunnya hebat. Wah, gua nggak mau kalah coy. Setuju? Burung pelatuk dimakan kucing, aki-aki bawa buntelan, mata ngantuk pikiran pusing. Tolong Ustaz Imam bikin gua kopi yang agak kentelan. Ya kan, kalau bulan Maulid Ustadz nih Bu, ini kulkas saya apa nggak bisa ditutup? Kulkas di bulan Maulid nggak bisa ditutup, rusak. Bukan yang banyak berkat, bukan banyak parcel,
Ya kalau ceramah di mana-mana mah pulang bawa parcel biasanya. Nggak tahu di sini mah, betul. Nih, Ustaz Imam, karena saya ini dari malam acara Maulid Cibinong Bogor. Paginya di masjid rutin Maulid di Masjid Jami'at Taqwa. Terus sebelum berangkat ke sini berangkat ke Pondok Pesantren Fajrul Salam Sentul Bogor, baru ke sini. Makanya kalau saya nggak makan karena harus ada acara lagi jam 1. Jadi Ustadz Imam tolong dah. Apanya? Ada anak pitik dipatok tikus. Kalau ada plastik silakan dibungkus. Tikusnya naik ke loteng, habis dibungkus, tolong diteng-teng. Tikusnya ketiban palu, teng-teng dah kalau nggak malu. Malu coy. Semalam katanya Maulid bapak-bapak, betul? Sekarang ibu udah cantik-cantik semuanya ini, subhanallah. Cantik semua, memang Maulid kudu cantik. Saya lihat di belakang tadi ada yang seperti Syahrini cantiknya, subhanallah. Oh, ada Syahrini, tahu Syahrini gitu tuh, mundur maju, jedot. Ada yang begitu? Ada. Saya lihat lagi di belakang sono tadi kayak Asanti, saya baru masuk di dalam. Masya Allah, ada di pojok dekat masjid ada Krisdayanti. Ada yang lagi belakang lagi mangap, wah nungguin berkat, udah kayak Bonori. Ibu Mang Maulid mah kudu cantik, betul. Ada maulid, ada maulud, ada muludan, betul. Kalau maulid waktu dilahirkannya Kanjeng Baginda Rasul, itu maulid. Kalau maulud bayinya. Kalau muludan orang Cisongok, apa namanya? Oh Cinyosok, Cisongok. Cinyosok. Ini di depan apa di sini? Di sini aja ya. Depan sini enak ya. Oh jauh banget ya. Karena ini disiaran langsung dari TV One katanya. Hah? Oh bukan ke TV One. Makanya kudu cantik kita ngaji bu ya. Makanya pakai blush on boleh, ngaji pakai blush on boleh, pakai eyeshadow boleh, pakai eyeliner boleh. Kudu cantik kalau kita mau ngaji, setuju? Yang kagak boleh ibu pakai itu yang hitam ke ijo-ijoan, itu jangan dipakai. Itu bukan eyeshadow, bukan eyeliner, itu eye otok mah ibu. Betul? Kita kudu ngaji, makanya Maulid Baginda Rasul mah ya Allah, kalau udah cerita Maulid setiap tahun kita Maulid, betul. Kita kadang-kadang sama laki bagaimana kalau kita mau ngaji? Hah? Bang, wah mau ngaji ke Ustadz Imam. Itu kalau ada bocah belum dicebokin tuh bocah. Ada yang begitu, mak di sini ada, kamu nggak usah Cinyosok. Repot banget namanya kampungnya, susah banget Cinyosok. Karena saya tadi sampai jauh, sampai ke desa-desa sudah sekalian. Ketemu ibu-ibu juga. Emang kalau ibu-ibu mah kalau nggak ada umbul-umbul udah mengengklek begitu, ngengklek gitu. Oh ngengklek gitu tuh, udah mulut, betul. Makanya kau udah cantik, setuju saya. Kalau kita buat maulid buat Baginda Rasul tuh hebat, tampan, cantik istrinya. Karena Baginda Rasul, Siti Aisyah tuh kemerah-merahan, betul. Baginda Rasul pipinya nih, istrinya nih Aisyah kemerah-merahan. Humairah, betul. Apakah pakai bedak? Tidak. Ketika Baginda Rasul pulang dakwah ini keringetan. Keringetan. Dielap mukanya. Nah begini nih, enak pakai bangku boleh. Udah kayak aki-aki kok pakai bangku. Gak apa-apa pakai bangku saya. Karena maklum semalam habis acara juga sudah. Nah ini air putih. Gak apa-apa. Kopi udah tadi tenang. Emang kalau Ustadz mah nggak juga di air putih, Padahal mah kita aja doyan Pokari sweat. Buat nambah ion tubuh, betul. Kita nggak masalah, saudara-saudara sekalian. Ibu cantik Baginda Rasul Siti Aisyah mukanya kemerah-merahan. Kenapa? Karena kalau Baginda Rasul pulang dakwah, Baginda Rasul keringetan, mukanya dielap sama Siti Aisyah. Dilap, habis dilap ditempelkan ke mukanya, makanya mukanya kemerah-merahan. Ibu suami pulang ngojek, hah? Ibu suami pulang ngojek keringetan, ambil tisu lapin, habis lap tempelin ke muka ibu. Yang gimana kira-kira?
gosong. Ya beda, betul nggak? Keringat kita sama keringat baginda Rasul beda apa kagak? Beda apa kagak? Beda, karena baginda Rasul Muhammadun basyarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah dikasih bangku. Ngertian pada orang nyosok beda. Enak begini kita ngaji. Jauh banget gak enak. Betul. Nah, air putih nih. Ini kalau ada kuenya enak juga ya. Ada Ustaz, kata Ustaz Imam, Ustaz lapar amat ya, ada begitu. Enggak, Bu. Karena kenapa? Karena ini bulan Maulid, kita sayang sama suami. Kalau kita mau ngaji, Bang, saya mau ngaji. Kemaji kemana? Ke Masjid Manbaul Khair. Kalau kita mau ngaji, cium tangannya begini tuh. Dia ditangkap. Kagak ditangkap, kesian deh lo. Kita kalau sama suami ini, kita Maulid ngaji yang ringan, kita cium tangan sama laki kita begini tuh. Bukannya begini. Ini kan zaman sekarang, kalau cium tangan sama suami kita begitu tuh. Ini namanya cium tangan, cium pipi. Cium pipi tuh. Kalau sama suami kudu bilang, Bang, saya mau ngaji ke Masjid Manbaul Khair, ngaji fikih. Terus, nih Bang, baru minta ongkos. Baru minta ongkos. Karena kita kudu sayang sama suami, betul. Karena ibu-ibu mani ada yang pakai jilbab kuning, hebat. Jilbab hijau, jilbab coklat, jilbab hitam, hebat. Ada yang 3 kali bayar. Ada yang 4 kali bayar. Ada yang gak bayar-bayar, coda cemimin centin. Bayar utang loh. Karena kalau ibu mah majunya ada yang kuning, ada yang merah. Dulu ibu saya nih, umi saya pakai jilbab cuma 3 warnanya. Pertama merah, kedua kuning, ketiga hijau. Itu sisa kampanye. Ngajinya kita begitu, sudah sekalian, betul. Kalau ibu-ibu mah ada cantik, jilbabnya hebat. Mudah-mudahan ini menjadi kumpul kita di sini nanti, kumpul bersyarat bersama baginda Rasul. Amin ya Rabbal. Makanya kita kudu sayang sama suami, kudu sayang sama istri. Kadang kita sama suami kita kan kadang ngeselin juga. Sama bini mah pelit, sama bini orang baik banget, kan begitu tuh. Ada yang begitu. Yang mana lakinya? Takol malahnya. Laki bini pelit, wah bini orang baik. Bini mah kerja kagak di WA, bini orang di WA. Mah udah makan belum? WK. Ada yang begitu. Mana orangnya? Barisan berapa lakinya? Jangan, kita kudu sayang sama suami ya. Makanya ibu bikinin suami kopi, bikinin. Ibu suami pulang kerja, pulang ngaji, bikinin. Kalau suami kagak dibikinin, akhir nanti suami pergi kemana-mana. Kenapa? Bagaimana aku kan betah di rumah. Asyik. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Masalah lo. Akhirnya suami pergi, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di empang-empang mancing. Ada suami suka mancing, ada? Ibu kalau punya suami tukang mancing kagak maju. Dengar itu? Hah? Oh, kecebur. Masya Allah. Makanya kalau ngaji sama ibu-ibu mah enak, nyanyi aja ibadah. Bila idroil jasad terkujur, seluruh tubuh sekujur badan. Nyanyi bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Siapa ingin ke surga, siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga. Tuh, kalau ibu-ibu mah enak, nyanyi juga ibadah. Coba di TV mana yang ibadah? Udah TV-nya sekarang runyat.
TV kagak bisa ditonton, betul apa betul? TV semut. Bledek banget kalau begitu tuh. Tahu bledek? Susah banget tuh orang Betawi itu bledek banget, susah banget. Kenapa? Karena ditontonnya semut semua. Diganti RCTI semut, Indosiar semut. Pengen lihat Celesti kok susah banget gua. Betul. Ada sekarang suruh beli apa namanya itu? Step box 150. Daripada 150 mending gua beli beras buat laki gua, menak gua. Betul apa betul? Hah? Oh, buat makan katanya mendingan. Makanya kalau ibu-ibu mah jangankan 150.000, 50.000 ibu bisa ngolah hebat kalau perempuan mah, betul. Jangankan 50.000, 20.000 dikasih ke ibu, semua makan sekeluarga, betul. Coba suami megang 100.000 buat mancing sama belikan pelet dong, sudah. Betul apa betul? Ustadz, saya mah dikasih 20.000 sama suami saya, apa saya bisa masak rendang? Bisa. Lu ngapa pada rame amat ya? Ustadz 20.000 bisa masak rendang? Bisa. Ustadz 20.000 bisa masak pindang? Bisa. Dengerin ilmunya sama saya. Ustadz 20.000 masak sop? Bisa. 20.000 bisa 3 sayur, sop, rendang, pindang. Tuh kalau ibu mau ngaji mah. Rendangnya rendang apa Ustadz? Rendang oncom. Ada kan rendang oncom? Pindangnya pindang apa? Pindang genjer. Sopnya apa? Sop kangkung lu pasang tuh sudah sekalian. Tapi kalau orang perempuan mah hebat. Kenapa? Makanya ibu mah hebat dibanding bapak-bapak. Kenapa? Ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Oh, 3 tingkat dibanding ayah. Surga di mana? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Nerakanya berarti di mana? Enak banget. Surga di neraka di bawah apa ya? Enakan situ. Surga di bawah telapak kaki, neraka enak banget loh. Surga neraka di bawah. Nerakanya di mana? Nih, di pala ibu. Weh, lu kagak percaya sama gua. Ya kan surga, masa surga di sini, neraka di bapak-bapak? Rugi kita coy. Betul. Surga di bawah telapak kaki ibu, neraka di kepala ibu. Makanya paling banyak di neraka katanya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu cinyosok mah insya Allah calon penghuni surga. Wajahnya terang seperti wajah ahli surga. Karena di sana ada matahari udah mau tembit toh. Makanya kudu sayang kita sama suami. Sayang bagus. Suami juga sama kudu sayang sama istri. Ustaz, kalau kita udah nikah nggak boleh ibu manggil nama, nggak boleh. Ibu udah nikah mau ikutin akhlak baginda Rasul, mau manggil nama nggak boleh. Suaminya Gus, kok mau ngaji ke Manbaul Khair? Suami geblek saudara begitu. Hati-hati tuh. Kalau udah nikah nggak boleh manggil nama, nggak boleh. Adab, akhlak. Kalau udah nikah, apalagi udah begini nih, perawan begini nih, perawan tahun 70 nih. Perawan tahun 70 maksudnya. Kalau manggil suami nggak boleh, panggil nama nggak boleh. Ayah. Kalau manggilnya suaminya papa, istrinya mama. Papa, mama, betul. Ayah, bunda, ibu sama. Ii. Ii. Gitu betul. Ya Allah, ya Allah. Jadi ibu nih kalau sama suami nggak boleh manggil nama, nggak boleh. Adab. Ustaz, suara saya lebih keras dari laki saya, nggak boleh. Akhlak. Suami ibu suaranya 7, ibu 5. Ini akhlak, nggak boleh. Kan kadang perempuan bawel banget begitu. Loh bawel. Suami suaranya 10, ibu 5,5. Suami 7, ibu suaranya 3. Suami 5, suara ibu 1. Suami 3. Hilang suaranya ya. Jadi suara ibu nggak boleh keras dari suami. Adab. Boleh lebih keras dari suami, boleh. Kalau suami ibu budek,
Ya kalau budak susah ya, betul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Pinter-pinter batur nyosok ngajinya hebat. Betul. Makanya kita kalau contoh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, baginda Rasul diutus akhlak. Makanya kita akhlak juga sama kan. Punya sekarang kadang-kadang akhlak naik motor begitu tuh. Kita kadang-kadang di Jakarta, saya kan dakwah ke Kalimantan, saya dakwah ke Palembang, saya dakwah ke Lampung, saya dakwah ke Sulawesi Utara. Itu kalau lihat perempuan zaman saya naik motor ninja begitu. Gitu tuh. Pakai celana sejengkal begitu tuh. Betul. Di sini yang kelihatan Hello Kitty. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kita mau belok aja nih, mau belok. Sekarang kalau dulu mah orang tua dulu mah nih orang Cinyoso kalau mau belok, betul. Kalau sekarang mau belok begitu tuh di motor begitu. Ada yang begitu tuh. Mana bocahnya? Takol palanya. Karena apa? Kita ini udah pusing, betul. Kenapa? 2 tahun anak kita corona, betul. Akhirnya bocah dididik di rumah sama ibu dan bapaknya, betul. Bapaknya kerja, ada ibunya. Ibunya itu sekali ngedidik beda sama guru sekolah, beda. Kalau guru sekolah nggak pernah ngomelin. Kalau kita mah di rumah bocah salah sedikit pites palanya, salah dikit dicuel palanya. Tuh, akhirnya bocah 2 tahun kuping nggak begitu tuh. Gitu. Allah karim, Allah karim. Makanya guru sayang sama anak, guru sayang sama suami, betul. Kalau kita contoh kanjeng baginda Rasul, banyak baginda Rasul mah. Makanya nih suami juga perlu sayang sama bini. Makanya kalau orang Cinyoso sakit panas, bilangin lakinya jangan dibawa ke dokter, mau sembuh. Beliin emas 5 gram. Beliin emas 5 gram baru sembuh. Bener, sakit panas dibawa ke dokter mau sembuh. Coba dibawa ke pasar dekat sini, beliin emas, tulangnya beliin keroncong, giginya pakai, lehernya pakai, kakinya pakai jing kayak kuda, jing kayak kuda. Boleh nggak begitu umat Islam? Boleh. Lah jangankan emas, bedak udah pakai bedak yang bagus. Syahrini tahu Syahrini? Syahrini bedaknya segini nih, 8.450.000 dites secempaka emas lantai 2. Ya tahu dong, gue juga mau nonton TV. Tuh segini 8 juta segini. Ada sedikit segini nih 2 juta segini. Ada bedak orang Cinyosok yang dari tahun 45 sampai sekarang dipakai. Bedak apa namanya itu? Nomor berapa? Ya tahu lah, itu kan bedak kalau bocah kagak sekolah dipakai buat main kerambol. Iya benar. Betul. Kita dipakai bedak, ya Allah. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau saya ini suami nggak pernah ngasih duit, tapi duitnya banyak, boleh nggak ngambil di kantongnya? Boleh. Boleh. Sehari 50.000 ambil 50.000. Kalau dia nggak ngasih, oh ngamuk, ngaji. Dia nggak ngasih, ambil 50.000. Kalau dia nggak ngasih, dia punya duit, gak ada pelit. Nggak boleh. Tapi kalau sehari dia ngasih 50.000, nggak boleh ngambil 60.000. Kalau 60.000 ibu maling, ya beda. Apa 50.000 di tangan ibu, satu keluarga makan, betul. Coba 100.000 di tangan suami, saya bilang buat apa? Rokok 25.000, bensin, kopi, Indomie pakai telur, telurnya 2 lagi, padahal dia udah punya telur juga, ke telur 2 habis 100.000, betul. Makanya kita sama suami, bagaimana caranya nih kalau suami pelit nih, wajah ilmunya. Kalau suami ibu pelit, usir, naik ojek, ya jangan usir. Nih kalau ibu suaminya pelit nih, bacain di sininya nih. Ini apa namanya nih? Apa namanya? Hah? Kalau di sini apa namanya? Buntut gasir. Ya. Kalau suami ibu pelit, bacain di sini nih 41 kali. Hah? Jalan, caranya bagaimana Ustaz? Ibu kondangan ke RT sebelah, naik motor, pegang peluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kan kondangannya deket, RT-nya cuma sebelah, suruh muter dia.
muter dulu bang, sampai 41 bang. Tapi jangan tahu dia, kalau dia tahu suami gua, bini gua geblek kali ya, gitu. Betul. Bacain sini nih. Apa namanya? Butut. Makanya nggak boleh pelit, suami nggak boleh pelit sama istri, istri juga sama. Bagaimana pelit Ustaz deh? Ngaji perempuan mah. Ada seorang perempuan saudara curhat sama saya, karena saya ini dinas di penjara Cipinang. Saya dinas di penjara Cipinang 3 tahun bagian narkoba. Sekarang di rutan kelas 1 13 tahun ngurusin tahanan. Ada yang curhat istrinya, Ustaz, bagaimana kalau istri saya pelit banget? Karena curhatnya bukan nama Ustaz, bukan nama saya, sama temannya. Karang kalau lu istri lu pelit banget atau sering ngomel, setiap gua pulang ngomel, Karang mah gampang begini. Kenapa? Saya pusing banget Ustaz, selain pelit bini saya ngomel, belum ngomel. Jadi sering ngomel. Kalau istri sering ngomel, akhirnya suami curhat sama orang lain, artinya apa ntar? Curhatnya bukan sama kiai, curhatnya bukan sama Ustaz. Apa kata temannya? Lu ceburin bini lu ke sumur tua. Parah gak itu? Parah. Akhirnya karena suaminya kagak ngaji, karena bininya sering ngomel, pusing setiap pulang kerja dia diomelin. Akhirnya apa? Akhirnya bininya diceburin ke sumur tua. Lah kan suami bang pulang kerja bu, kalau pulang kerja istri sering ngomel, pala pusing, betul. Akhirnya apa? Hari pertama diceburin bininya. Habis diceburin bininya nih, hari pertama dia pulang kerja, ambil rokok satu, asapnya dibuletin, istrinya di dalam sumur tua, enak kagak ada ngomelin. Ah, bini gua nggak ada di sumur tua, betul. Hari kedua juga sama. Hari ketiga kalau suami kagak punya istri di rumah, sepi apa kagak? Sepi. Hidup tanpa seorang wanita sepi. Gua kalau di dunia ini semuanya laki, semua ceramah, ogah gua juga. Lah puyang bala kita. Makanya diimbang, ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada. Singkat ceritanya apa Ustaz? Karena bini sering ngomel. Hari ketiga masih dia enak. Hari keempat karena dia kesepian, karena nggak ada istri di rumah, akhirnya suami istrinya didatangin lagi ke sumur tua, ditimba tuh sumurnya. Tahu dia apa namanya? Ini apa namanya? Dikerek ya? Dikerek sumur. Bininya kurus, tapi kok ini yang naik berat. Kerek sumurnya 12 meter. Sampai di atas ternyata bukan istrinya, wanita rambutnya acak-acakan, giginya segede pisang Ambon. Sampai di atas ternyata ditanya sama suami tersebut, lu siapa? Bang, saya terima kasih udah di atas. Lu siapa? Emang abang perlu tahu, saya ini jin penunggu sumur tua. Kenapa lu terima kasih sama gua? Saya nggak kuat bang, di dalam sumur ada perempuan bawel banget. Jin gua kagak kuat tuh, jin sumur tua. Makanya jangan bawel-bawel ya sama suami ya. Lah suami kalau bawel stres kita. Makanya guru saya sama laki, kalau perempuan makan setiap ada maulid ganti seragam. Betul? Oh, ganti seragam. Kok usah tahu? Ya tahu, gue punya bini. Ganti seragam, maulid di sono seragam ganti lagi, di sini seragam ganti lagi. Lah kalau laki-lakinya 7 mulut itu kopiah kagak ganti-ganti. Mancing itu, ngaji itu, ngebesan itu, nganter bininya itu. Bininya kemana bininya? Betul. Jadi karena nanti pulang sama istri suami minta maaf, jangan lebaran doang. Man ana man ana man ana. Nih suaranya ini kayak pales-pales dikit ini. Apa artinya? Siapa diriku, diriku siapa? Makanya kita kalau ngaji perlu gur. Makanya ada ustazah, ada kiai di sini datang kemari. Ibu boleh, saya Ustaz boleh sampai ke depan rumah tuh, di depan rumah baca sholawat itu boleh, ketok pintunya. Suami nggak keluar. Man ana, artinya siapa diriku, diriku siapa? Kata lakinya, lu ngapa kesambet? Makanya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la. Di dalam kitab Zubat Syekh Ibnu Ruslan
setiap orang amalnya apapun tanpa disertai dengan ilmu, fadzalika mardudun, maka ditolak oleh Allah. Tuh, makanya saya doain mudah-mudahan berkah semuanya, amin, ya robbal. Amin yang semangat apa? Amin ini. Amin yang paling benar itu aminnya Roma Irama. Tuh, kalau contoh amin, amin Oma. Coba suaranya. Mudah-mudahan ibu berkah semuanya. Mudah-mudahan ibu berkah semuanya. Aminnya semangat. Tapi yang benar amin itu yang paling bagus, amin Roma Irama. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin Allah. Tuh, itu amin yang benar, tapi jangan dipakai sholat. Ustazah sholat imam udah tarawih, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin Allah. Makmum PA jangan, makanya kita al-haya'u minar rijali hasanun walakinna minal mar'ati ahsan, kata sebagian hukama di dalam kitab Nasuihul Ibad. Orang laki yang malu bagus, orang laki yang punya sifat pemalu bagus, tapi jauh lebih bagus seorang wanita yang mempunyai sifat pemalu. Malu sama malu-maluin beda, betul. Makanya Ustadz, bagaimana saya ini sering saya ngaji, saya ganti baju, nggak apa-apa, bagus, saya anjurkan. Tapi ingat, hati-hati kalau suami nggak mampu, yang lebih parah orang Cinyosok, mampu kagak punya, duit kagak punya, akhirnya ngutang sama bang keliling. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ngutang sama bang keliling loh. Hati-hati sudah sekalian, jangan. Punya duit nggak punya duit bilang sama laki, bang saya nggak punya duit, ngomong. Kata suaminya, tenang mah, insya Allah duit banyak, kan begitu, betul. Ustaz saya mah nggak punya duit, suami saya nggak punya duit, sabar sabar. Makanya saya menceramah di sini, saya ikhlas. Ikhlas saya dari Bogor, dari Cibinong, dari tiap malam saya dakwah, ikhlas saya lillah wali rasul, nggak ada karena manusia, apalagi karena materi, amplop, nauzubillah summa nauzubillah. Betul. Ngomong-ngomong burung beo, tau burung beo? Burung beo cuma bisa assalamualaikum, assalamualaikum 5 juta. Hah? Itu burung beo. Nah, bisa imam dengerin nih. Burung beo cuma bisa assalamualaikum, assalamualaikum, berapa? 5 juta. Lah itu burung beo bisa assalamualaikum, lidahnya dikerok sama emas. Burung beo sama gua, lah kan pasian gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul? Kalau boleh ngaji, masa burung beo assalamualaikum 5 juta, gua 200.000, ngapa jadi mahalan beo? Jangan, kita mah ikhlas ya, jangan karena materi, na'udzubillah. Burung cici, tahu burung cici? Cuit 3 juta, yang pantatnya hijau-hijau tuh udah gacor. Hah? Pantatnya kuning apa, hijau apa kuning? Makanya saya doain dah biar orang kaya semuanya, amin. Karena kalau orang kaya sama orang miskin kentutnya aja beda, betul. Ibunya ada yang kaya, ada yang miskin, beda kentutnya juga. Suara kentutnya beda orang kaya sama orang miskin, karena yang dimakan beda. Kalau orang kaya mah nih kentutnya beda, yang dimakan durian montong, berarti bunyi kentutnya juga. Oh, orang kaya. Orang miskin beda, yang dimakan apa? Tahu bulat digoreng dadakan. 500-an, bunyi kentutnya apes. Kita mau ketawa aja ya Bu ya. Ini ngaji udah siang begini, perut udah lapar, betul. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena kita udah pada lapar, betul. Cuma air putih. Cuma nih, ini apa namanya nih? Air putih. Sunnahnya Kanjeng Baginda Rasul. Ayo kita ngaji. Ini air putih. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kalau minum air putih nih. Mohon maaf saya diri, sebenarnya harus saya duduk ya. Mohon maaf ya. Bismillah. Cara minum yang indah ini Kanjeng Baginda Rasul. Bismillah. Alhamdulillah.
aus. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali bismillah, alhamdulillah. Ikutin contoh Kanjeng Baginda Rasul. Kalau kita minum kayak begitu, insya Allah kita minum jadi sehat semuanya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum Zainal. Assalamualaikum Atqal Azkiya. Assalamualaikum Zainal. Assalamualaikum Atqal Azkiya. Nih, kita maulid contoh Kanjeng Baginda Rasul. Baginda Rasul udah dijamin masuk surga, tapi Baginda Rasul tetap sholat. Tuh. Kita ini kadang-kadang jalan kemana-mana sholat udah ditinggalin. Akhirnya perjalanan kita tidak membawa berkah. Bagaimana caranya Islam? Ada qashar, ada jamaah qashar. Jangan pernah tinggalin sholat. Karena Baginda Rasul saja udah dijamin masuk surga, Baginda Rasul tetap sholat. Apa bedanya manusia sama monyet? Ayo jawab. Manusia makan, monyet makan. Manusia tidur, monyet tidur. Manusia kawin, monyet kawin. Manusia sholat, monyet kagak. Kalau ibu punya suami, suaminya kagak sholat, berarti malam Jumat dikekepin enggak gatel belum? Betul? Suami juga sama, suami punya istri kagak sholat, berarti dikekepin monyet. Punya anak kagak sholat, berarti ngempanin anak, terusin sendiri, kamu kagak berani. Makanya kita kudu sholat. Ayo contoh Kanjeng Baginda Rasul maulid tiap tahun kita. Maulid tiap tahun, bahkan sebulan berapa kali saya di Oktober sampai full, hampir full. Di bulan Oktober dakwah maulid saudara sekalian. Ayo yang penting mah kita sholat, betul? Datang ngaji ke Majlis Talim, ini masjid yang sangat megah lagi pembangunan, datang kita berjamaah suami kita. Kalau suami ibu pengen berkah, suruh sholat di Masjid Manbaul Khair, sholat berjamaah. Ustaz, suami saya kagak mau sholat berjamaah di masjid, ganti dia kasih mengkena ibu ke masjid. Susah bener. Kenapa? Suruh sembahyang ke masjid kalau ibu di rumah, ada aturannya. Karena suara ibu, suara wanita sedang sholat itu adalah aurat. Hati-hati. Kalau di luar sholat tidak, tapi kalau di dalam sholat aurat. Contoh, kita sholat Idul Fitri, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ibu aminnya kenceng, amin, kedengaran ke depan, maka itu aurat, haram sholatnya. Cukup amin. Kenapa begitu Ustadz? Lah kalau yang ngomong misalkan yang aminnya janda kembang baru menikah, lakinya baru meninggal, di depan ada anak muda, kira-kira ini bocah yang amin suara kenceng dia apa bukan ya? Tuh, akhirnya was-was kita semuanya. Betul? Berarti kalau sholat Idul Fitri ataupun sholat taraweh cukup kalau bersama dengan laki-laki aminnya pelan-pelan amin, cukup di telinga sendiri, nggak boleh lebih keras dari seorang laki-laki. Itulah Islam. Makanya kita indah menjadi Islam itu, sudah sekalian. Tetapi Ustaz, sekarang saya mau tanya, yang paling beruntung diutusnya Nabi Muhammad siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Yang diam cari aman. Nih, gue ditanya lagi Ustaz nih. Yang paling beruntung selain kita beruntung, semua wanita yang paling beruntung. Kenapa? Belum ada Baginda Rasul. Kalau seorang melahirkan anak wanita, maka dikubur, dimatikan hidup-hidup. Lahir Baginda Rasul, maka wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Makanya kita juga anak kalau punya anak kudu sayang sama emak, kudu sayang sama ibu. Ibu ngandung 7 bulan, betul? 9 bulan ya? Oh iya 7 bulan mah prematur ya, lupa saya. 9 bulan. Itu coba kau udah 9 bulan segede kelapa, bawa kelapa 4, tidur salah, betul? Ke kiri salah, celentang salah. Makanya kalau anak nggak hormat sama orang tua sama ibu, subhanallah. Belum lagi kalau udah mau lahir, bukaan 1 di sini pada panas,
Hah? Ya tahu ya tahu ya tahu ya tahu. Iya ya, kita kagak ngerasain katanya itu mah. Kalau udah bukan satu di sini pada panas, betul. Kalau bukan dua udah pada mules. Bolak-balik kamar mandi kencing beser, warwer. Bukan 3 apalagi, terus bukan 4 sampai bukan 9 bulan dateng dah. Tuh perjuangan seorang ibu hebat. Lahir 9 bulan, brojol itu bocah. Walaupun sakitnya antara hidup dengan mati, tapi ketika dia lahir hebat ibu. Makanya hebat seorang wanita. Udah bocah lahir, akhirnya itu bocah digendong. Makanya kalau lagi nyusuin anak baca sholawat, ini lagi apa ceritanya nih? Lu tahu sholawat, sholatullah. Ada nggak gitu tuh? Gitu dong, gitu. Jangan dibuka umum, nggak boleh. Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, sudah ngoceh. Anak raja. Kata itu bocah ngomong, raja ojek. Itu kalau bocah bisa ngomong, wah emak belagu anak raja, bapak gua juga ngojek. Gitu. Lagi diayun tuh bocah sama. Sholatullah. Ayun nih bocah. Allah Rasulillah. Udah hilang semua. Tapi memang orang Cinyosok dari dulu bainal maghrib wal isya awasa'atun mustajabah. Antara maghrib dengan isya orang Cinyosok yakin saya mah orang tua dulu. Bainal maghrib wal isya nggak ada yang nonton TV, betul. Semuanya mak nenek-nenek ada yang ngaji baca surah Kahfi, betul. Ada yang baca surah Yasin, ada yang baca surah Tabarok, surah Ar-Rahman, betul. Itulah orang tua dulu, kita juga harus ikutin, setuju? Zaman sekarang kita bingung, saudara. Kenapa Ustadz bingungnya? Karena kita adalah generasi yang setelah orang tua kita, belum tentu kita mengikuti jejak-jejak orang soleh, betul? Begitu. Makanya kalau ada pengajian datang, ada maulid datang. Kata Imam Hasan Al-Basri berkomentar di dalam kitab I'anatul Thalibin halaman 255, wadidtu law kana li mithlu jabalin uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Andai kata aku punya emas sebesar gunung Uhud, akan kudermakan untuk maulid. Oh, itu siapa? Imam Hasan Al-Basri. Dia 2 tahun lahir setelah wafatnya Sayyidina Umar. Makanya kalau ada maulid tadi Ustazah bilang, yang bantu minuman, yang bantu masang tenda, ngedekor pohonan, ngelarin karpet, ngasih aqua, ngasih salak, ngasih jeruk, ngasih minum sekalipun, ini nanti orang tersebut akan dikumpulkan bersama para anbiya, syuhada dan sholihin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Man hayyali ajri qiraati maulidir rasul ta'aman wa uqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'athara wa tajammala ta'diman li maulidihi asallahu yaumal qiyamah malkal ula minan nabiyyin wa in kana fi a'la iliyyin. Barang siapa yang menghidupkan bulan maulid, pakai baju baru buat maulid, hidupin lampu, sedia makanan, sediakan tempat, sedekah kue, sedekah tenaga, setelah pikiran, maka kata Syekh Ma'ruf Al-Horki, bahkan Syekh Sirri As-Syakoti, nanti di yaumil mahsyar dikumpulkan bersama para anbiya, syuhada dan sholihin. Amin. Ya Rabbal. Jadi maulid boleh apa kagak? Maulid boleh apa kagak? Boleh. Itu yang ngomong bukan saya, para salafun saleh.
Makanya kalau ada maulid, ayo jangan pelit. Ustaz, kalau pelit ini bagaimana? Kalau ada orang ngasih kotak, jangan pura-pura pada zikir. Ini kadang-kadang panitia mau jalan, mau ngasih kotak, pura-pura megang tas ibunya. Dia zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Kotaknya depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Kotaknya udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit, nggak boleh pelit ya. Kita kudu sayang sama baginda Rasul. Karena apa? Karena kita nanti dikumpulkan bersama baginda Rasul. Amin ya robbal. Hadirin jamaah sekalian, yang paling terpenting dalam peringatan maulid pertama adalah sholat. Karena dijelaskan di dalam kitab At-Targhib wa Targhib Syekh Zakiyuddin Al-Munziri, andai kata orang nggak sholat, nggak ibadah, mal'unun fil inzil, mal'unun fil zabur, mal'unun fil furqan. Nih dengerin, kalau kita punya suami kagak sembahyang, orang yang suaminya kagak sembahyang, bininya kagak sembahyang, anaknya kagak sembahyang, mal'unun fil Taurat, dilaknat di dalam kitab Taurat. Mal'unun fil inzil, dilaknat di dalam kitab Inzil. Mal'unun fil zabur, dilaknat di dalam kitab Zabur. Mal'unun fil furqan, dilaknat di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi selain kita sholat perlu ngaji. Makanya ini ada masjid ini lagi dibangun. Siapin sedekah kita ya, setuju? Setuju. Karena saya juga ini siang, mohon maaf Ustadz Imam, para sepuh, saya tidak bisa lama karena memang badan ini sebenarnya karena capek. Bulan Maulid, masya Allah, bulan Maulid mah Ustadz di mana juga udah pada penuh, betul. Ustaznya juga sama, ntar bulan Maulid sepi, bulan Maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, betul. Rajab Rawah, bulan puasa, Ramadan, betul. Ramadan sepi, datang lagi ntar hari raya Idul Fitri, betul. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, nggak lama datang lagi Idul Adha. Tuh kerjaan Ustadz tuh. Idul Adha sepi, itu habis Idul Adha ke Muharram sepi, biasanya ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kerjaan ini mah alhamdulillah. Tapi kita mah nggak begitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus ya, terus suaranya udah habis terus. Makanya selain sholat, ngaji yang kedua pesan saya. Biasanya kan kalau ibu-ibu mah ngaji nih ya, ngaji pagi-pagi Ustadz belum datang, dia sholawatan dah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan lagi terlupakan, karena ini kewajiban. Betul? Tuh ibu-ibu di masjid Manbaul Khair, Ceodah kagak ngaji hari itu, di rumah lagi nyuci. Kata Ceodah apa? Ibu-ibu, gua nggak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Ngompolnya 2 kali. Makanya kita kudu ngaji. Jadi kita selain kita ibadah, kita juga ngaji. Ngajinya sama siapa Ustadz? Ini banyak. Ini Ustadz Imam, Ustadz tadi yang saya sebutkan semua itu senior saya, guru-guru saya. Kalau dia mah Ustadz beneran, kalau gue mah baru bawa Ustadz. Dibanding Ustadz bau, mau perang Ustadz di situ. Itu Ustadz beneran. Ngaji sama beliau, saya tahu beliau insya Allah, karena sama-sama dulu satu pondok di kami punya guru mulia Abuya Kiai Haji Abil Hamzah Ponpes Darul Islah. Insya Allah pada ngaji rajin sama ustazah sama kiai dan di mari ya. Insya Allah kalau kita ngaji sama putra-putra guru-guru kita ini, insya Allah berkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sama-sama kita sedekah, siapin balik.
Kita sodako siapin buat pembangunan masjid, semoga menjadi berkah. Nih dengerin, harta yang kita punya titipan. Kemudian apa Ustadz? Jangankan harta, pangkat yang kita punya titipan, jabatan yang kita punya titipan. Tapi kalau udah kita serahkan untuk Allah, itulah harta kita yang abadi. Amin ya robbal amin. Ayo siapin. Dan juga jadi paling tidak saya minta doanya ya, mudah-mudahan jalan tersebut supaya lancar, amin. Karena guru kita ini bangun masjid jamaah semuanya, dan rencananya bangun pesantren, silahkan. Karena benteng kita itu pesantren, benteng kita masjid pesantren itu benteng kita. Jadi kalau kita udah sedekahkan, itulah harta kita yang abadi. Ustadz saya punya mobil, Ustadz saya punya tanah, belum. Tapi yang disedekahkan untuk masjid itulah yang abadi. Ustadz saya cuma ngasih 1.000, Ustadz saya ngasih 10.000, Ustadz saya ngasih 50.000. Nanti yang ngasih 50.000 itu seperti bohlam 45 watt Philip terang dalam kubur. Ustadz ngasih 10.000 itu kayu lampu gembreng yang kecil agak gelap. Ustadz saya ngasih 1.000 itu seperti pentol korek 1.000 terang yang gelap, masa susur. Apa ini sasa susur kayak gini ya? Karena apa? Karena pentol korek gelap dalam kubur. Karena di dalam kubur RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Betul? Betul? Tuh. Bagaimana penerangnya? Apakah ada jendela? Ada. Apa jendelanya? Soda. Makanya sodakonya insya Allah saya doain menjadi berkah. Amin. Ya Rabbal. Tidaklah keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Syukur-syukur punya mobil mewah, bisa pergi haji ke kota Makkah, bisa tawaf sa'i di Sofa Marwah, bisa beli sawah, bisa anaknya sampai kuliah, dan anak semua sukses mati dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ibu-ibu semuanya, Bunda Umi tercinta semuanya, saya mohon pamit. Saya juga tidak bisa makan Ustadz Imam, para sesepuh, karena harus berangkat lagi ke Cibinong. Setelah dari Cibinong, insya Allah di bulan November saya berangkat ke Brunei Darussalam. Mohon doanya. Dari Brunei Darussalam berangkat ke Malaysia, ke gedung Petronas. Itu agenda saya bulan Maulid. Dan Petronas itu di daerah Malaysia. Berangkat dari Malaysia saya berangkat lagi ke Aceh, daerah Aceh Pidi. Dari Aceh Pidi ke Palembang, dari ke Palembang baru ke Jambi, dari Jambi baru pulang ke Cibinong. Itu agenda saya bulan Maulid. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya kalau ada yang ngundang, kalau kagak mah ya kagak. Betul, betul ya. Insya Allah saya bukan nggak mau masuk TV, bukan nggak mau saudara. Beberapa hari yang lalu TV One datang, nggak mau saya masuk TV. Ini prinsip buat saya. Nggak muat mengut tikus. Terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri dengan ungkapan wa qad yurzal jarhi syayfibun wala buru lima sarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat enggak dicari. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga besar kami punya guru, Ustadz Imam dan mertuanya, keluarga semua sehat panjang umur, amin. Ibu semua yang hadir pada ini semua mudah-mudahan jadi istri yang solehah, suami menjadi suami yang soleh, anak-anak kita bahagia dunia bahagia akhirat. Ustadz bagaimana caranya? Saya pengen banget berkah, nih saya kasih ilmunya. Saya ngamalin ini dari kecil, dari umur 7 tahun. Abah saya ini Kiai Haji Muhammad Amin, beliau ngajinya dulu sama Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Jadi saya nggak heran kalau daerah Bekasi, saya sering dakwah daerah sini. Selain ngaji di Kiai Nur Ali, beliau ngaji Kiai Abu ya, Kiai Haji Dul Hadi bin Abu ya, Kiai Abu Salam Cakung Cilincing. Jadi umur dari kecil saya tuh sering ikut abah saya, uan saya. Dari umur 7 tahun 8 tahun ngangkut ngajar. Tetapi apa kata abah saya? Mubarak, jangan pulang dari mana, dari pasar, dari masjid, dari warung, dari manapun, jangan pernah masuk dulu sebelum membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu saya amalin dari umur saya 7 tahun. Sampai sekarang saya genap umur saya ini 40 tahun, saya amalkan itu.
Karena apa? Saya nggak pernah ketemu dari umur 7 tahun, saya selalu mengamalkan itu. Saya nggak tahu apa maksud abah saya nggak tahu apa maksud orang tua saya sekaligus guru saya nggak ngerti. Cuman saya perintah, saya punya guru, saya perintah punya orang tua sekaligus orang tua dan guru. Setiap mau masuk ke dalam rumah, jangan pernah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari pasar masuk di depan rumah baca Al-Ikhlas, dari warung, dari sekolah nganterin anak, nggak boleh lepas surah Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya saya ditanya, akhirnya saya lihat di sebuah pondok pesantren, ternyata apa? Oh, ternyata di dalam kitab Durratun Nasihin Syekh Umar Al-Haubawi di bab yang terakhir, khotimatun, orang siapa kata Rasulullah yang masuk ke dalam rumah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka dirinya, keluarganya, seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah dari sifat miskin dan fakir. Amin. Miskin hari ini makan, besok kagak, besok makan, besok kagak, itu miskin. Fakir hari ini nggak ada, besok nggak ada, besok nggak ada, itu fakir. Supaya terhindar dari itu semuanya, maka sebelum masuk ke dalam rumah, pulang dari majlis, pulang dari pasar, membaca surah Al-Ikhlas 3. Pahalanya untuk siapa kami mengamalkan ini? Ibu, pahalanya buat kami punya orang tua Kiai Haji Muhammad Amin bersama istri, dan kami punya guru mulia Abuya Kiai Haji Amir Hamzah, karena beliau guru mulia kami. Kalau diamalkan, kami khususkan pahalanya untuk kami punya guru-guru mulia. Itu aja sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda cinta kami kepada seluruh jamaah. Karena apa? Islam harus kuat, Islam harus hebat, Islam harus kuat segala-galanya. Tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kuat, baik kuat secara fisik, baik kuat secara materi, baik kuat secara ilmu. Makanya santrenkan anak, ya, santrenkan anak. Lulus SD santren, lulus SD santren, lulus SD santren. Tapi hati-hati, di zaman sekarang banyak pesantren-pesantren yang mengharamkan maulid. Hati-hati. Saya ceramah ini kemana-mana saudara-saudara sekalian. Saya bilang keluar kota, ke provinsi lain. Saya kalau ceramah ada orang anti maulid, suruh ngaji dia sini saudara-saudara sekalian. Kenapa? Maulid itu ada perbuatan orang-orang soleh, betul. Jadi hati-hati masukin anak juga. Pesantren yang mana? Ahli sunnah wal jamaah, al asy'ariyah wal maturidiyah. Yang bagaimana sih Ustadz? Nih yang kayak orang tua dulu kita. Wujud kita mbako muhola lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat, dan seterusnya. Karena sudah siang, itu aja. Jadi yang maulid, yang zikiran itu ahli sunnati wal jamaah, al asy'ariyah wal maturidiyah. Setuju? Terima kasih. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Assalamualaikum.